Oke, kembali lagi di channel YouTube Bimbel Star Ed. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal-soal untuk ujian masuk Simama Poltekkes tahun 2022 ya. Nah, jadi ini adalah soal yang kita sudah akan persiapkan sebagai prediksi untuk kalian semua dari tahun sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk soal tentang persamaan kuadrat. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalian semakin paham materi persamaan kuadrat yang sering muncul di soal-soal SIMA Poltekkes. Nah, bagi kawan-kawan, adik-adik kami yang mau mengikuti bimbingan online untuk mempersiapkan diri masuk SIMA Poltekkes, boleh join di bimbel online, bimbel Star Ed untuk mempersiapkan adik-adik lulus di Poltekkes. Boleh nanti uh, buat di komentar, nanti admin akan menjawab dan merespon komentar daripada adik-adik kami semua. Oke, nah kita akan coba langsung membahas soalnya supaya kalian bisa mempersiapkan diri ke depannya. Oke, kita akan coba bahas soalnya sekarang ya. Oke, nah kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, tadi kita fokus ke persamaan kuadrat. Nah, boleh kita lihat di sini untuk materinya yang pertama. Jika x kuadrat dikurang pi kurang 2x tambah pi tambah 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama, maka nilai pi adalah 0 atau 8, 1 atau 9, 2 atau 10, 3 atau 11, 4 atau 12. Nah, kita akan coba jawab. Mudah-mudahan bisa ya dipahami nantinya. Nah, ini soalnya adalah x kuadrat dikurang pi kurang 2x ya, ditambah pi tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini yang perlu kita tahu A-nya 1, ya, koefisien X kuadrat. B-nya adalah min Pi kurang 2. C-nya adalah Pi tambah 1. Nah, jadi katanya mempunyai dua akar yang sama. Kalau dikatakan dua akar sama itu berarti kembar, ya. Jadi artinya kalau akar sama berarti kembar, syaratnya diskriminan sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0. Nah, apa rumus diskriminan gitu? Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, itulah yang sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan ini. B-nya tadi ini kan min, ya kan? Pi kurang 2 kuadrat, bisa ya? Dikurang 4 kali 1 kali Pi tambah 1 sama dengan 0. Oke, paham sampai situ ya? Nah, kita lanjut lagi. Di sini minus kuadrat positif. Jadi ini jadi Pi kurang 2 kuadrat. Oke. Kurang 4 kali Pi tambah 1 sama dengan 0. Ini kita lanjutkan Pi kuadrat. Kemudian dikurang 2 kali Pi kali min 2 min 4 Pi tambah 4 min 2 kuadrat ya. Ini min 4 Pi, ini min 4 sama dengan 0. Oke ya. Sehingga kalau kita lanjutkan berarti Pi kuadrat min 4 Pi dikurang 4 Pi jadi min 8 Pi. 4 dikurang 4 0, maka ini dia.
Nah, ini kita faktorkan pi buka kurung, pi kurang 8 sama dengan 0. Pi sama dengan 0 dan pi sama dengan 8. Nah, dari mana itu? Pi yang ini 0 ya. Yang ini pi kurang 8 sama dengan 0, pi-nya adalah 8. Jadi 0 dan 8. Jadi di sini kita lihat 0 atau 8 itulah nilai pi-nya. Jadi jawabannya adalah A. Paham ya? Oke, jika kurang paham nanti boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Oke, kita masuk di soal nomor 2. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat katanya x kuadrat dikurang px ditambah p tambah 1 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 6, maka nilai pi gitu. Jadi di sini ada min 2 atau 4, min 3 atau 5, min 4 atau 2, min 5 atau 3, min 6 atau 1. Nah, oke, kita akan coba jawab ya. Nah, kita lihat di sini x kuadrat dikurang px ditambah p tambah 1 sama dengan 0 akar-akar x1 dan x2. Nah, jadi yang perlu adik-adik ingat di sini A-nya berapa gitu. A-nya 1, B-nya adalah min P, C-nya adalah P tambah 1. Paham ya? Nah, kemudian di sini yang perlu kita ingat adalah jumlah akar-akarnya, yaitu min B dibagi A, itu sudah rumus ya. Minus P per 1, berarti P gitu ya. Kemudian perkaliannya x1 kali x2 dengan rumus C dibagi A. C-nya apa? P tambah 1 per 1. P tambah 1. Bisa ya? Oke, next. Kita lanjut. Yang diketahui apa lagi nih? Ini ya. Jadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat katanya 6. Rumusnya ini apa? Gitu. Ini yang perlu kita ingat. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Nah, jadi tinggal kita masukkan nih. P kuadrat dikurang 2 kali P tambah 1 sama dengan 6. Paham ya? Nah, jadi P kuadrat ya P kuadrat kurang 2 kali P, 2P, min 2 kali 1, min 2, sama dengan atau kurangin 6, pindahkan ke sini, ke kiri ya. Jadi P kuadrat kurang 2P kurang 8 sama dengan 0. Faktorkan P kurang 4 ya. P ditambah 2 gitu. Jadi P-nya itu sama dengan 4, P sama dengan min 2. Jadi kalau di sini minus positif, kalau positif negatif. Jadi P-nya 4 atau min 2. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, paham ya? Nah, jadi seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan ini dipahami perlahan-lahan ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 per x2 dikurang 1 dan x2 per x1 dikurang 1 adalah 4x kuadrat ditambah 9x kurang 9 sama dengan 0, 4x kuadrat ditambah 17x kurang 17 sama dengan 0, 4x kuadrat dikurang 17x tambah 17 sama dengan 0, 4x kuadrat tambah 25x tambah 25 sama dengan 0, 4x kuadrat dikurang 25x tambah 25 sama dengan 0 ya. Kita akan coba lihat jawabannya di sini ya. Nah, di sini persamaan kuadrat pertama itu adalah x kuadrat dikurang 3x kurang 4 sama dengan 0 akar-akar x1 dan x2. Nah, A di sini 1, B
B min 3, C min 4. Nah, jadi X1 ditambah X2, rumusnya kan min B dibagi A. Berarti minus 3 per 1 berarti 3. X1 kali X2, C dibagi A. C-nya min 4 dibagi 1, min 4. Nah, katanya tentukan PKB, ya, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Nah, jadi kalau PKB itu kan X kuadrat dikurang alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi yang pertama, alfanya mana gitu? Yang ini, X1 per X2 kurang 1. Betanya yang mana? Yang ini, X2 per X1 kurang 1. Nah, gitu dia. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat berarti pertama kita cari dulu alfa tambah beta gitu. Ya, ke sini untuk mengisi ini. Berarti X1 per X2 dikurang 1 ditambah X2 per X1 kurang 1. Berarti ini adalah X1 per X2 tambah X2 per X1 kurang 2. Gitu. Dari mana 2? Minus 1 kurang 1. Nah, jadi ini kita selesaikan jadinya gini nih. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat per X1 X2 kurang 2 gitu. Nah, kita lanjutkan di sini masih di nomor 1 ya. Ini jadi alfa tambah beta, ini jadi gini. Ini yang di atas ini bisa kita buat jadi X1 tambah X2 kuadrat, ya kan? Kurang 2 X1 X2 per X1 X2 dikurangi dengan 2 gitu. Nah, jadi ini kita peroleh X1 tambah X2 berapa? 3 tadi kan? 3 kuadrat dikurang 2 kali min 4 per min 4 dikurang 2. Sama dengan ini 9 tambah 8 ya. 9 ditambah 8, 17 per min 4 kurang 8 per 4 gitu. Nah, jadi ini kalau kita buat kan minus. Jadi ini sama dengan, jadi kalau kita hapus minus ini, sini aja kita buat jadi minus 25 per 4 gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi ini jadi minus 25 per 4. Nah, itu alfa tambah beta. Nah, kalau untuk alfa kali betanya gimana? Nah, kita lihat di sini untuk alfa kali betanya ya. Nah, kita coba lihat yang kedua ya. Yang kedua alfa kali beta. Nah, alfa kali beta itu yang mana? Tinggal kita kalikan aja. X1 per X2 kurang 1 kali X2 per X1 kurang 1 gitu. Jadi itu yang kita kalikan. Coba ya. Nah, berarti ini jadinya X1 kali X2 per ini. Jadi kalikan ini kemari. Jadi tinggal 1 gitu ya. Kemudian ini kemari kurang X1 per X2 kurang X2 per X1. Kemudian ditambah 1. Sehingga hasilnya 2 dikurang buka kurung. X1 per X2 tambah X2 per X1. Nah, 2 kurang. Nah, hasilnya ini tadi kan udah ada di sini. Nih. Yang ini tadi. Yang ini kan mirip dengan ini kan. Berarti tadi min 17 per 4 ya. Min 17 per 4. Nah, ini jadi min 17 per 4 gitu. Oke, paham ya? Jadi di sini kalau kita jumlahkan 8 berarti 25 kan. Ini hasilnya berarti jadi 8 per 4 di sini. 8 per 4 ditambah 17 per 4. Berarti 25 per 4. Sehingga ini bisa kita isi. Yang ini. X kuadrat dikurang alfa tambah beta tadi. Min 25 per 4 X. Ini jadi tambah 25 per 4. Oke. Sama-sama kita kali 4. Jadi 4X kuadrat tambah 25X. Kemudian ditambah 25 gitu. Jadi semuanya tambah 25 tambah 25. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang jelas tanya di komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita bahas ke soal selanjutnya ya.
diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX dikurang 3P tambah 1 sama dengan 0 adalah X1, X2. Jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 5, maka nilai P sama dengan min 8 atau 0, min 7 atau 1, min 6 atau 2, min 5 atau 2, min 4 atau 3. Nah, coba kita jawab ya. Nah, lihat di sini. X kuadrat ditambah PX dikurang 3P tambah 1 sama dengan 0. Akar-akar X1 dan X2. Jadi A-nya itu yang penting. A-nya berapa? 1, B-nya P. Nah, C-nya ini adalah apa? 1 dikurang 3P atau min 3P tambah 1 sama. Nah, di sini katanya perlu kita cari X1 tambah X2 itu apa? Min B dibagi A. Min P per 1 min P. X1 kali X2, C dibagi A. C-nya adalah 1 kurang 3P per 1. Jadi 1 kurang 3P. Nah, diketahui X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 sama dengan 5. Min P pangkat 2 kurang 2 kali 1 kurang 3P sama dengan 5. P kuadrat kurang 2 ini kalikan 6P sama dengan 5. P kuadrat tambah 6P ini geser kemari jadi kurang 2 kurang 5, paham ya? Jadi P kuadrat tambah 6P kurang 7 sama dengan 0. Bisa ya? Nah, di sini. Jadi kita lihat. Nah, berarti berapa nih? Berarti P tambah 7, P kurang 1 ya. Nah, berarti P-nya min 7, P-nya 1. Berarti min 7 atau 1. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, jadi gampang sebenarnya. Nah, jadi demikian caranya menyelesaikan soal ini. Ya, soal-soalnya. Nanti kita akan coba lanjut. Kalau misalnya materi ini tentang persamaan kuadrat sudah lancar, boleh nanti kamu komentari materi apa yang mau kita akan bahas lagi untuk persiapan di Simama Poltekkes. Boleh kamu komentar di kolom komentarnya ya. Silakan nanti adik boleh langsung minta materi apa yang mau kita bahas. Nah, ini adalah materi persamaan kuadrat. Nah, sebagai latihan kamu, boleh kamu mengerjakan latihan ini. Nah, boleh kamu jawab soal ini. Mudah-mudahan bisa kamu menyelesaikannya dengan cara yang sama. Ya, mudah-mudahan bisa terlatih. Oke. Nah, demikian untuk penjelasan tentang persamaan kuadrat. Silakan komentar dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya semakin berkembang ke depan dalam pembahasan persiapan ujian Simama Poltekkes. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.